Kita lanjut ke part 2. Dia pun terkejut dan berkata, "Ini sungguh menyakitkan. Terakhir kali aku menambahkan darah, itu tidak terasa seperti ini. Kenapa kali ini rasanya sakit sekali? Apakah ini efek samping dari peningkatan darah?" Aku sudah mulai beradaptasi sedikit demi sedikit. Aku merasa aliran darah dan ki di dalam tubuhku seperti melonjak. Ah iya, aku hampir lupa. Kami harus menjemput senior Wang Jinyang. Dia pun tergesa-gesa ke pintu keluar sampai menabrak seseorang. "Maaf," katanya. "Tidak masalah," kata orang yang ditabraknya. Dalam benak dia, apa dia penyewa baru yang tinggal di atas? Tingkahnya aneh sekali. Sin pun berpindah di bus tempat mereka bertemu senior Wang. "Maaf kalian sudah menunggu lama," kata senior Wang. "Silakan duduk di sini senior." Senior Wang kembali ke sekolah untuk memberikan pelajaran tentang ujian seni bela diri pada kita. Jadi senior kembali untuk memberi kita pelajaran. Tentu saja, jika lulusan yang tidak ada apanya. Namun senior Wang sedikit berbeda. Dia satu-satunya yang menjadi pejuang. Dari seluruh Yancheng, tidak banyak yang bisa menjadi pejuang. Terlebih senior Wang menjadi pejuang saat baru lulus. Sungguh luar biasa. Pejuang dalam benak Fang Ping. Aku tahu kalian akan mengerahkan segalanya untuk ujian seni bela diri nanti. Karena itu, penting untuk melatih tubuh kalian. Fang Ping, aku tidak tahu jenis obat apa yang kau gunakan, tapi aku tahu kau memiliki nilai darah yang cukup tinggi, kata senior Wang. Dalam benak Fang Ping, bagaimana dia bisa tahu? Sayangnya, kau hanya mengonsumsi obat tanpa berolahraga. Jika kau hanya mengandalkan obat-obatan tanpa latihan, pada akhirnya itu tidak akan cukup. Terima kasih sarannya senior Wang, kata Fang Ping. Dalam benak Fang Ping, apa itu kemampuan seorang pejuang? Dia seperti memiliki kepekaan terhadap aliran darah dan ki. Sin pun kembali ke rumah Fang Ping. Dalam benak Fang Ping yang sedang berolahraga, aku tidak tahu apakah ini disebabkan oleh meningkatnya ki dalam darahku, sehingga aku tidak mudah lelah saat berolahraga. Walau begitu, aku harus mendengarkan nasihat Wang Jinyang untuk memperkuat fisikku. Tiba-tiba, Fang Ping pun merasakan ada yang melihatnya dari kejauhan. Dia pun menoleh ke belakang dan terlihat orang yang tadi pagi menabraknya. Bukankah itu orang yang tadi pagi? Dalam benak Fang Ping. Apa tadi aku merasakan aura membunuh darinya? Aku terlalu mencemaskan sesuatu yang tidak penting, kata Fang Ping. Selesai berolahraga, Fang Ping pun masuk ke dalam. Terlihat adik Fang Ping sedang menonton televisi berita. Berita tersebut menayangkan bahwa polisi sedang menyelidiki tempat terakhir kemunculan di daerah Changshan atau Yancheng. Lalu adik Fang Ping pun berkata, "Aku ini sangat imut, bisa jadi penjahat itu nanti mengincarku. Ya, lebih baik kau di rumah saja, kau hanya menghabiskan uang saja saat di luar," kata Fang Ping. Lalu mereka pun bertengkar. "Fang Ping, sialan kakak, macam apa kau ini? Video ini sudah diperjelas dengan software ketika sang penjahat menusuk seseorang dengan pisau." Lalu Fang Ping pun melihatnya dengan seksama. Pisau itu dan goresan di tangannya, aku seperti pernah melihatnya. Tapi di mana ya? Dalam benak Fang Ping. Lalu Fang Ping pun tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bahwa pria yang diberitakan tadi datang untuk membunuhnya. Lalu seketika dia pun terbangun. Ternyata hanya mimpi. Pisau itu. Dia pun teringat kejadian tadi pagi, sama persis seperti milik pria yang tinggal di lantai atas. Meski barusan tadi hanya sebuah mimpi, tapi aura pembunuh saat aku berolahraga jelas bukan ilusi.
Mungkinkah pejuang yang sedang buron itu bersembunyi di lantai atas rumahku? Apa ini hanya sebuah kebetulan? Apa dia ingin mengincar keluargaku? Tapi untuk apa? Keluargaku tidak memiliki apapun. Apa dia mengetahui tentang sistem yang kumiliki? Mustahil. Sistem ini hanya aku yang bisa melihatnya dalam benak Pamping. Mimpi yang kualami benar-benar mengerikan. Semua itu tidak menjadi kenyataan. Aku harus melakukan sesuatu sebelum apa yang aku takutkan terjadi. Aku harus menyelidiki pria itu. Hari pun sudah pagi. Penjahat tersebut membunyikan radio. Banyak netizen yang menyarankan untuk memblokir akses di Changsan. Lalu, apa pendapat para ahli tentang hal ini? Kurasa itu tidak terlalu berguna. Kekuatan pejuang tidak bisa diremehkan. Ibarat orang biasa ingin menangkap seorang prajurit pasukan khusus. Polisi harus cepat menangkapnya demi keselamatan masyarakat. Lalu dia pun mematikan radio tersebut dan memasukkannya ke dalam kardus. Dalam benak penjahat tersebut, orang-orang memang bodoh. Mereka mengira aku berada di Changsan. Melarikan diri bukanlah masalah. Selama aku bisa menghindari pusat perhatian, aku tidak akan tertangkap. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa? Lalu pintu pun terketuk dengan semakin kuat. Hei, lalu orang itu pun membuka pintunya. Halo, ada apa? Aku baru pindah ke sini kemarin. Ada keperluan apa denganku? Katanya dengan mimik wajah ramah. Pamping yang bersembunyi di balik pintu pun langsung segera masuk ketika orang tersebut mencari keberadaannya. Dia pun duduk di kursi tamu. Paman, ini aku, kata Pamping. Dalam benak orang itu, bocah ini, sejak kapan dia masuk ke dalam? Aku tak boleh marah, aku harus menjaga sikapku, dalam benaknya. Nak, apa kau tidak salah masuk kamar? Kamar ini bukan rumahmu. Paman, kata Pamping, TV di rumahku sedang dikuasai adikku. Jadi aku ingin menumpang TV di tempat paman. Aku juga sudah membawa beberapa camilan. Paman juga boleh mengambilnya. Kita bisa memakan camilan bersama agar lebih akrab, kata Pamping sambil menyodorkan minumannya. Sekarang waktunya istirahat. Mereka harusnya bisa lebih baik dalam bekerja sama. Tidak lama lagi akan selesai. Dalam benak penjahat tersebut, sial, tanpa kusadari aku juga mengikuti alur pertandingan ini. Saat ini, bukankah aku harus lebih waspada? Lemparannya buruk sekali. Sisi kanan, kata Pamping yang fokus menonton sambil kesal. Tapi dia hanya seorang bocah, kata orang tersebut. Lebih baik aku mengamati situasinya. Nak, apa kau tidak sekolah hari ini? Kata orang tersebut. Aku sudah pulang sekolah. Keluargamu pasti khawatir jika kau tidak pulang. Apa paman ingin mengusirku? Katanya dengan berwajah suram. Tidak, aku hanya peduli padamu. Haha, aku jadi tidak enak. Aku hanya ingin aku dan paman menjadi tetangga yang baik. Tapi pasti paman merasa aku hanya bocah yang mengganggu waktu santai paman. Aku jadi merasa berdosa. Penjahat tersebut pun merasa terkejut. Aku harap paman mengerti maksud baikku. Jadi aku akan bantu paman bersih-bersih ruangan ini. Lantai ruangan ini sangat banyak kecoak dan tungau. Sangat kotor. Dia pun menyibakkan jendela. Paman, kata Pamping. Untung aku sempat menutup tirainya. Aku alergi dengan yang ada di dalam sini. Haha. Jadi, biarkan aku membersihkan kamarmu, paman, kata Pamping sambil membawa alat pembersih. Terima kasih, nak, aku bisa membersihkannya sendiri, kata penjahat tersebut sambil menutup pintu kamarnya. Ayo kita bersihkan bersama. Haha, sekarang sudah jam makan malam, kau tidak pulang, kata paman tersebut sambil frustasi. Ah iya, ini sudah waktunya aku pulang. Oke paman, aku turun ke lantai bawah. Sampai jumpa.
Ya, sampai jumpa lagi, kata penjahat tersebut dalam benaknya. Akhirnya, bocah ini pergi. Lalu tiba-tiba Fang Ping pun tersandung oleh kardus. Maaf, aku tidak sengaja, biar kurapikan. Apa ini? Kata Fang Ping. Lalu tiba-tiba Fang Ping pun ditendang oleh orang tersebut, dan orang tersebut pun mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke leher Fang Ping sambil tersenyum mengerikan. Paman, tenanglah, kita bisa bicara. Aku janji akan tutup mulut soal ini, kata Fang Ping. Kupikir aku akan percaya, lalu ingin menusuk Fang Ping. Sialan, apa aku akan mati di sini, dalam benak Fang Ping. Tiba-tiba dia merasakan penglihatannya buram. Apa yang terjadi? Apa ini efek minuman yang dia beri? Ya, ini pasti minuman yang waktu itu. Ketika sang paman lengah, Fang Ping pun menghalau pisaunya hingga terlempar jauh dan mengambil tongkat yang dia siapkan dan memukul paman tersebut. Tadinya aku pikir obat yang kubeli tadi siang tidak akan berhasil. Untungnya, saat aku menyelinap masuk, aku sempat meletakkan tongkat ini dan memukul paman tersebut. Paman tersebut pun bangkit dan memukul perut Fang Ping. Aku lengah dalam benak Fang Ping. Ketika dia sudah sadar, dia pun memukul paman tersebut lagi. Aku sudah terlahir kembali, jadi aku tak boleh mati di sini, dalam benak Fang Ping. Aku terlalu meremehkannya. Pejuang tingkat 2 ternyata cukup kuat. Jika saja aku tidak memberinya obat dengan dosis yang lebih banyak dari orang biasa, mungkin aku sudah mati. Aku selamat kali ini. Hari pun sudah mulai sore. 1900. Apa nilai kekayaanku tidak meningkat? Sepertinya sistem menilai uang ini bukan milikku. Aku tak menyangka. Apa anak ini murid bela diri? Kata penjahat tersebut dalam benaknya. Tapi meski begitu, aku ini pejuang tingkat 2. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh seorang siswa bela diri? Hei, siapa kau sebenarnya? Tanya penjahat tersebut. Aku adalah detektif dan tugasku menangkap penjahat, kata Fang Ping. Hei, itu outfit dari karakter anime. Kau tidak tahu copyright. Paman adalah buronan, kata Fang Ping. Dan di sini ada 200.000 dan beberapa elixir, ya kan? Bukan urusanmu, kata penjahat tersebut. Dalam benaknya, obat yang ada di tas itu aku siapkan untuk menembus tingkat 3. Tapi sekarang malah jatuh ke tangan bocah itu. Hei, aku tahu kau adalah siswa bela diri. Bagaimana kita membuat kesepakatan? Katanya, dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Fang Ping. Sebagai siswa bela diri, ayo buat kesepakatan denganku. Jika kau membiarkanku pergi, 200.000 yuan dan 6 botol elixir akan menjadi milikmu. Dan juga 2 botol pil darah. Ada juga sebotol pil pendingin tulang dan sebotol pil otak pelindung. Jika di total harganya pasarannya sekitar 5,24 juta yuan. Menjadi pejuang membutuhkan banyak uang yang tidak sedikit. Hanya beberapa botol obat harganya bisa mencapai jutaan yuan, dalam benak Fang Ping. Bagaimana? Apa kau tertarik? Tanyanya. Obat untuk meningkatkan ki dan darah akan berguna untuk ujian nanti dan latihanmu di masa depan. Seperti pil ki dan darah yang ada di tanganmu, itu biasa digunakan oleh para pejuang. Saat akan menghadapi pertempuran, pil darah akan sangat berguna. Di dalam tas itu juga ada Kuan dan juga Hufu dan. Pejuang sebenarnya adalah orang biasa yang menembus batas fisiknya. Jika memiliki tulang yang keras, itu akan membantu melindungi organ dalam. Dan jika nilai darah melebihi batas, akan berakibat fatal jika tidak diimbangi aspek lainnya. Kata penjahat tersebut memberi penjelasan kepada Fang Ping. Jadi, apa kau sudah pikirkan tawaranku? Selama kau membiarkan aku pergi, obat-obatan itu akan menjadi milikmu.
Tapi jika kau mengirimku ke pihak berwajib, aku pastikan sumber daya ini tidak akan menjadi milikmu. Jangan berpikir untuk membunuhku dan membawa kabur tas itu. Dalam beberapa hari, jika rekanku menemukanku dalam keadaan mati, mereka pasti akan menemukanmu. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Kau masih muda dan pikiranmu masih sangat labil. Terima saja tawaranku. Ini bukan tawaran yang merugikan. Dalam benak penjahat tersebut, obat yang ada di tangan bocah ini sangat sulit untuk ditolak. Dalam benak Vamping, benar yang dikatakannya. Jika aku membunuhnya, rekannya dan bahkan pihak berwajib pasti akan menemukanku. Jika aku melepaskannya, saja membuat laporan dan menuduhku mencuri tas ini. Sebaiknya aku serahkan dia saja ke pihak berwajib. Tapi sumber daya di dalam tas ini bernilai jutaan. Polisi pasti juga menginginkan ini. Menjadi seorang pejuang, aku membutuhkan sumber daya ini. Bahkan di dalam sistem aku juga memerlukan uang untuk mendapatkan sumber daya. Dengan 5 juta yuan, aku bisa meningkatkan banyak di sistem. Bahkan jika aku menggunakan obat-obatan ini, menjadi pejuang tidak akan ada masalah. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus meminta saran senior Wang? Dalam benak Vamping. Tapi Wang Jin yang juga seorang pejuang, dia pasti juga menginginkan sumber daya ini. Bagaimana jika saat aku melepasnya dia langsung berbalik menyerangku? Nak, kenapa kau lama sekali memikirkan tawaranku? Kata penjahat tersebut. Semua itu bernilai 5 juta yuan. Tidak perlu bingung membuat pilihan. Aku sudah tentukan pilihanku. Dalam benak Vamping, aku akan membunuhnya. Kuharap rekan-rekannya tidak menemukanku. Dia pun mengambil tongkat. Apa yang kau lakukan? Teriak penjahat tersebut. Aku ingin melakukan sesuatu yang benar. Menumpahkan kejahatan. Jangan bodoh. Rekanku bisa dengan mudah menemukanmu, kata paman tersebut. Dia pun melonggarkan ikatan yang dibuat oleh Vamping. Ketika ingin memukul Vamping, Vamping lebih dulu memukulnya dengan tongkat. Bagaimanapun, kau adalah orang jahat, kata Vamping. Setelah membunuh penjahat tersebut, Vamping pun mengecek sistem. Nilai kekayaannya meningkat. Tampaknya ini sudah dinyatakan oleh sistem sebagai milikku. Dalam benak Vamping. Sekarang aku hanya perlu fokus berlatih. Tunggu, bukankah nilai kekayaanku seharusnya 3,5 juta? Mengapa hanya 2,4 juta? Apakah sistem memiliki penilaian sendiri dan tidak mengikuti harga pasaran? Dalam benak Vamping. Jadi begini. Benar juga. Senior Wang, bagaimana jika dia melaporkan kita mengenai sumber daya ini? Tanya Vamping kepada Senior Wang. Sudah kubilang, percayakan saja padaku, sangat mudah membuatnya tutup mulut. Kita hanya perlu membuat laporan bahwa dia memberontak saat ditangkap sehingga harus dibunuh, kata Senior Wang. Beberapa hari kemudian, Vamping melihat ada notifikasi di HP-nya. Dia pun membuka. Itu merupakan bukti transfer dari Wang Jinyang. Dia pun melihat ke dalam sistem yang sudah di-upgrade. Sistem yang kumiliki sudah selesai di-upgrade. Dalam benak Vamping, tampilan dan rasio penilaiannya juga jadi berbeda. Sebelumnya, 10.000 yuan dapat meningkatkan nilai darah sebanyak 0,1. Namun sekarang jadi lebih rinci, yaitu menjadi 10. Dengan kata lain, nilai darah 1,2 sama dengan 120. Nilai yang tertera sekarang menjadi lebih jelas. Lalu, apakah aku bisa menggunakan 1000 kekayaan untuk meningkatkan nilai darah? Nilai darah meningkat 1 digit, kata Vamping. Ini bagus, kemampuanku bisa ditingkatkan dengan uang maupun latihan. Apa uangnya sudah diterima? Aku juga mengirimkan sesuatu untuk digunakan nanti, kata Senior Wang mengirim pesan kepada Vamping. Mengirim sesuatu dalam benak Vamping. Aku jarang bekerja sama dengan orang lain, namun sepertinya kau bukan siswa biasa, kata
senior Wang kepada Fang Ping. Anehnya, rasanya mendapat pujian karena kejadian seperti ini. Tiba-tiba, sang adik masuk ke kamar Fang Ping lalu menabrakkan badannya ke Fang Ping. "Fang Ping, aku lapar." "Bukankah uangmu sekarang sudah banyak? Sebagai adik yang baik, apa aku tidak boleh mengajakmu makan? Kau cari makan sendiri saja," kata Fang Ping sambil menahan rasa sakit. "Bilang saja kau tidak ingin menggunakan uangmu. Aku punya sesuatu untukmu," kata adik Fang Ping. "Ambil ini, seseorang bernama Wang Jin yang mengirimkan ini." "Jadi sesuatu yang dia kirimkan sudah sampai," kata Fang Ping. "Sepertinya aku tidak asing dengan nama Wang Jin Yang. Apa mungkin itu Wang Jin Yang dari Nanjiang University Wuda?" "Iya," kata Fang Ping. "Keren, kakak, bisakah kau membantuku mendapatkan tanda tangan Wang Jin Yang? Apa hebatnya orang seperti dia? Kau tidak akan mengerti betapa keren dan hebatnya seorang Wang Jin Yang," kata sang adik. "Asal kau tahu, aku ini jenius berbakat, hanya kau saja yang menganggapku orang bodoh. Di daerah Yang Cheng ini ada banyak gadis yang mengidolakannya. Di sekolahku saja 2/3 gadis mengidolakannya. Tanda tangannya bisa bernilai ribuan yuan. Aku menjualnya pada ribuan gadis di sekolahku, maka aku akan menjadi miliarder. Wang Jin yang terbaik. Bilang saja kau hanya ingin mendapatkan banyak uang," kata Fang Ping. "Jika kita bekerja sama, kita bisa menghasilkan banyak uang." "Ah, kakak, kamu di mana? Benar-benar kakak yang bodoh." "Kak Fang Ping, kau di mana? Aku belum selesai bicara," kata sang adik yang mencari keberadaan dari Fang Ping. Fang Ping pun sudah berada di jalan. Sebenarnya apa yang dikirimkan senior Wang ini? Dalam benak Fang Ping, apa sebaiknya kutanyakan lebih dulu padanya? Ini merupakan buku latihan. Aku sempat melihatnya di warnet tempo hari. Untuk menjadi seorang pejuang, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, high blood atau nilai darah yang tinggi. Minimal harus mencapai 150 untuk menjadi seorang pejuang. Yang kedua, strong bone atau tulang yang kuat. Pemurnian tulang tidak dilakukan hanya dengan obat, tapi juga dibutuhkan latihan. Awalnya, kupikir aku hanya akan olahraga biasa. Tak kusangka senior Wang memberiku buku latihan ini. Tapi sepertinya aku tidak bisa mempraktikkan metode latihan ini di halaman belakang rumahku yang sangat sempit. "Mungkin Anda tertarik untuk membeli hunian ini," kata seorang marketing rumah. "Anda bisa melihat-lihat terlebih dahulu real estate yang ada di sini," sambil memberikan selebarannya kepada Fang Ping.